بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya siswa SMA N1 Gendeng kelas 11 IPA 2. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang kerjasama ekonomi internasional. Mari kita simak video berikut ini. Materi kerjasama ekonomi internasional ini ada 6 indikator yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua yaitu mengidentifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menganalisis lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Indikator pertama menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Di era globalisasi sekarang ini, di negara dunia ini tidak mampu hidup sendiri, dalam artian harus bekerja sama dengan negara lain. Jikapun ada, negara tersebut akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya saja, rakyatnya tidak sejahtera, atau dengan kata lain, sengsara. Contoh negara, misalnya Korea Utara. Maka dari itu, dalam rangka memenuhi semua kebutuhan dalam negeri, baik itu kebutuhan rakyatnya ataupun kebutuhan kegiatan industri dalam negara, pasti atau tentunya negara tersebut membutuhkan negara lain. Dengan artian negara tersebut harus kerjasama dengan negara lain. Katakanlah, meskipun negara tersebut sumber daya alamnya melimpah, kemudian negara tersebut modern, terus luas wilayahnya itu mencakup dari Samudra Pasifik ataupun sampai Samudra Atlantik. Tapi jika tidak mampu bekerja sama dengan negara lain, maka negara tersebut akan banyak mengalami kesulitan. Dari paparan yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama ekonomi ini melibatkan dua negara atau lebih. Indikator kedua, mengidentifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pada saat ini di dunia ini tidak mampu menghasilkan semua komoditas yang diperlukan oleh rakyatnya. Maka dari itu negara tersebut perlu bekerja sama dengan negara lain untuk mencukupi semua kebutuhan ataupun komoditas barang yang diperlukan dalam hal baik itu memenuhi kebutuhan rakyatnya ataupun mencukupi kebutuhan kegiatan industri di negara tersebut. Misalnya Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya yang sangat memerlukan pasokan minyak dari negara lain untuk melakukan kegiatan industrinya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dalam negeri. Tahukah kalian, Indonesia itu penghasil karet alam dan kelapa sawit yang cukup besar, yang mana kedua komoditas itu sangat diperlukan dalam pasaran internasional. Maka dari itu Indonesia mengembangkan dan meningkatkan produksi tersebut. Contoh lain misalnya, Indonesia itu merupakan penghasil tekstil yang cukup besar, dan jika ingin memproduksi tekstil tersebut perlu mesin yang didatangkan dari negara lain.
dan juga bahan bakunya, misalkan itu kain wol ataupun kapas. Otomatis Indonesia harus kerjasama dengan negara lain, iya kan? Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, produksi dalam negeri bisa lancar dan otomatis dapat meningkatkan produktivitasnya di dalam negeri. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Dengan adanya perekonomian terbuka ini, banyak negara asing yang mendirikan pabriknya di Indonesia. Misalnya saja pabrik otomotif, baik itu sepeda motor ataupun mobil, yang mendirikan pabriknya di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Dalam artian dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Jadi dengan adanya perekonomian terbuka ini dapat memperluas lapangan kerja. Manfaat yang keempat yaitu terjadinya alih teknologi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini tidak menutup kemungkinan terjadinya alih teknologi, baik itu melalui jalur perdagangan ataupun jalur investasi. Dengan cara apa? Dengan cara si pemilik teknologi itu mendirikan pabrik di negara lain. Yang kelima yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Banyak komoditas yang dihasilkan oleh negara Indonesia ini yang dibutuhkan oleh negara lain. Misalnya saja kelapa sawit, karet alam, ataupun aneka barang tambang. Dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa dalam negeri, Indonesia senantiasa meningkatkan produksinya, misalkan seperti halnya tadi, baik barang tambang ataupun kelapa sawit dan karet alam. Biasanya ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada harga di dalam negeri, sehingga pendapatannya meningkat karena perolehan penjualan meningkat. Indikator ketiga yaitu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah negara yang terlibat dan berdasarkan bentuk kegiatannya. Yang pertama, kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara yang terlibat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini melibatkan dua negara, misalnya saja Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Kemudian juga contoh lain Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang pariwisata. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang terjalin antara negara dalam satu kawasan atau wilayah. Misalnya saja ASEAN, yaitu di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi subregional. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan, misalnya saja Indonesia, Malaysia dengan Singapura melakukan kerjasama. Kerjasama ini berupa pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan atau satu wilayah dengan beberapa negara di kawasan lain. Misalnya saja negara-negara Uni Eropa menjadi kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN, yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara di dunia ini tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kerjasama ini bersifat global ataupun internasional. Misalnya saja PBB, ILO, WHO, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bentuk pasar bersama regional. Badan ini melakukan kerjasama untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antar anggota. Badan yang berbentuk seperti ini yaitu contohnya ASEAN dan pasar bersama Eropa. Yang kedua yaitu bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan cara menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Contohnya
NAFTA, dan WTO. Yang ketiga yaitu bentuk pengaturan produksi bersama, contohnya Dewan Timah Internasional dan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Yang keempat yaitu bentuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif dalam penyaluran bantuan kepada negara yang sedang berkembang, contohnya International Monetary Fund dan World Bank. Yang kelima yaitu bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultatif, contohnya kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau dikenal dengan nama APEC. Indikator yang keempat yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi bentuk kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah negara yang terlibat dan bentuk kegiatannya. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat dibedakan menjadi 5, yaitu bilateral, regional, subregional, antarregional, dan multilateral. Yang kedua, bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bentuk pasar bersama regional. Yang kedua, bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan untuk menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Yang ketiga, bentuk pengaturan produksi bersama. Yang keempat, bentuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif. Yang kelima, bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultatif. Indikator yang kelima yaitu mengidentifikasi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Di antaranya 1. Dana Moneter Internasional. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia. Yang ketiga, Pasaran Bersama Eropa. Yang keempat, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Organisasi negara-negara pengekspor minyak. Yang keenam, Bank Pembangunan Asia. Yang ketujuh, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedelapan yaitu Wilayah Perdagangan Bebas atau Persetujuan Blok. Yang kesembilan, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Yang ke-10 yaitu Organisasi Pembangunan Industri. Indikator yang keenam yaitu menganalisis lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada Dana Moneter Internasional yang merupakan organisasi di bawah naungan PBB. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengatur finansial global dan memberikan pinjaman kepada negara anggotanya yang mengalami masalah keuangan di negara tersebut. Dana Moneter Internasional ini dibentuk pada tahun 1944 yang sekarang ini beranggotakan 189 negara. Yang kedua yaitu Bank Dunia atau World Bank yang merupakan lembaga yang memberikan bantuan pembiayaan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1944 dengan tujuan yaitu memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk menyusun rencana pembangunan infrastruktur. Ini semua untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warganya. Dan juga organisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi investasi internasional agar berjalan lancar dan terkoordinasi. Yang ketiga yaitu Pasaran Bersama Eropa yang merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia, yang bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa, dan juga melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Yang keempat yaitu APEC. Apa itu APEC? Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk mengukuhkan
pertumbuhan ekonomi, dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Yang kelima, yaitu Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, yang merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 14 November 1960. Tujuan didirikan badan ini atau organisasi ini yaitu untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah di antara para anggotanya. Yang keenam, yaitu Bank Pembangunan Asia, yang merupakan bank yang berada di bawah naungan PBB yang bertujuan untuk memberikan dana atau meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. Secara resmi, badan ini berdiri dan melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 Desember 1966. Seningan, sebagai umat Islam kita harus menjauhi riba. Yang ketujuh, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian, yang merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan tujuan untuk memajukan perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, pengairan, sistem bercocok tanam, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, yaitu Persetujuan Blok atau Wilayah Perdagangan Bebas. Blok kerjasama ini pada dasarnya bertujuan yaitu berangsur-angsur untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan bebas kepada negara yang bersangkutan. Hambatan tersebut baik berupa tarif ataupun non-tarif. Yang kesembilan, yaitu organisasi yang bekerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua, yang mana anggota organisasi ini itu negara-negara yang kaya, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Organisasi ini beranggotakan 31 negara. Tujuan pembentukan organisasi ini yaitu 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tinggi yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu meningkatkan taraf hidup di negara anggota. Yang ketiga, menyumbangkan terciptanya perluasan pembangunan ekonomi baik di negara anggota maupun di negara bukan anggota. Yang ke-10, yaitu Organisasi Pembangunan Industri, yang merupakan organisasi PBB yang memberikan bantuan pembangunan industri kepada negara-negara berkembang, yang mana organisasi ini didirikan pada tahun 1966 di Wina atau Austria dan baru diresmikan pada tahun 1967. Organisasi ini bertujuan 1. Memberikan bantuan teknik untuk pembangunan industri di negara-negara berkembang. Yang kedua, yaitu meningkatkan kerjasama di bidang perindustrian. Yang ketiga, yaitu menyediakan dana untuk proyek perindustrian. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.